like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas tentang aplikasi turunan untuk matematika wajib kelas 11. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas aplikasi turunan untuk pemecahan masalah menggunakan aplikasi turunan. Kita masuk ke contohnya saja. Yang pertama, diketahui sebuah kotak berbentuk balok tanpa tutup mempunyai alas persegi. Jika volume balok kotak tersebut 13.500 cm pangkat 3, tentukan luas minimum permukaannya. Kita masuk ke penyelesaiannya saja ya. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian kita misalkan panjang sisi alasnya itu adalah X. Jadi di sini sisi alasnya ini kita namakan X. Kemudian tingginya kita namakan T. Nah, volumenya itu tadi sesuai yang diketahui itu adalah 13.500. Kemudian volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Jadi ini ganti ya rumus volumenya, kita langsung ganti luas alas kali tinggi sama dengan 13.500. Kemudian luas alasnya tadi adalah sebuah persegi. Kalau luas alas berarti luas alasnya adalah persegi, berarti luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Sedangkan sisi alasnya kita misalkan X, jadi X kuadrat T sama dengan 13.500. Oke, dari bersama ini X kuadrat T sama dengan 13.500, kita dapat mengubahnya menjadi T sama dengan 13.500 per X kuadrat. Jadi nanti kalau ada T kita ganti seperti ini ya, kita ganti 13.500 per X kuadrat. Oke, kita mencari luas permukaannya sesuai dengan apa yang di tujuan dari soalnya. Luas permukaan kotak. Nah, luasnya itu adalah X kuadrat plus 4XT. Ini kan alasnya itu, luas permukaan kan berarti luas alasnya ini kan X kuadrat. Karena tanpa tutup jadi cuma X kuadrat saja yang hitung, yang cuma alasnya saja ya, tutupnya nggak dihitung. Kemudian 4XT itu adalah ini, sisi-sisinya itu ada 4, sisi 1, 2, 3, dan sisi depannya ini 4. Jadi sisinya ini apa rumusnya? Luasnya itu adalah ini X kali T, berarti ada 4 sisinya, yang di samping ini 1, 2, yang belakang 3, yang depan ini 4 gitu ya. Kemudian ini X kuadrat plus 4X. Oh, ada T di sini. Kalau ada T kita ganti tadi 13.500 per X kuadrat, nih kita ganti. Jadi sama dengan X kuadrat plus 54.000 per X. Ini X-nya kita coret, tinggal X di sini. Kemudian 4 kali 13.500 hasilnya ini. Luasnya ya. Kemudian kita ingat-ingat bahwa syarat dari stasioner itu adalah ini, turunannya sama dengan 0, turunan pertamanya. Ini kita turunkan, kita kan tahu L nya itu X kuadrat plus 54.000 per X, kita turunkan ya, turunannya itu adalah 2X min 54.000 per X kuadrat. Nah, kita sama dengan kan 0, jadi seperti ini. X kuadrat ini udah kita pindahkan luas jadi seperti ini ya. Nah, kita kalikan dengan X kuadrat semua di sini untuk menghilangkan penyebut X kuadrat ini. Jadi di sini jadi 2X pangkat 3 sama dengan 54.000. Oke, jadi X pangkat 3 nya 27.000 dan X nya sama dengan 30. Lanjut. Nah, karena X nya 30, ini X nya sudah tahu 30, maka luasnya tadi, tadi kan kita udah tahu X kuadrat plus 54.000 per X. Ya udah, X nya kita ganti jadi 30. Ini seperti ini. Jadi hasilnya 2.700. Jadi luas minimum kotak adalah 2.700 cm kuadrat. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Diketahui dua bilangan dengan jumlahnya 20. Tentukan hasil kalinya yang terbesar. Oke, penyelesaiannya. Untuk langkah pertama,
kita misalkan bilangan itu menjadi X dan Y. Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari soal, kan tadi bilangnya jumlah dua bilangan itu adalah 20 jumlahnya ya. Berarti kita jumlahkan X plus Y sama dengan 20, dan kita bisa dapat ini Y sama dengan 20 per X. Jadi nanti kalau ada Y kita ganti 20 min X. Untuk langkah kedua, misalkan hasil kali dua bilangan itu adalah K, maka K dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Misalkan ya, kalau hasil kalinya itu adalah K, jadi kan XY, hasil kali XY. Berarti X, oh ada Y di sini, kita ganti 20 min X. Jadi seperti ini, 20X min X kuadrat. Itu untuk perkaliannya. Kenapa perkalian? Karena sesuai dengan tujuan soalnya, hasil kalinya. Oke, lanjut untuk langkah ketiga. Model matematika untuk hasil kalinya tadi 20X min X kuadrat akan dimaksimumkan dengan menggunakan analisis turunan fungsi. Agar kita mencapai maksimum, maka nilai stasionernya itu turunannya adalah sama dengan 0. Kita cari turunannya. Turunannya itu adalah 20 min 2X. Nah, kita sama dengan 0. Jadi X nya sama dengan 10. Oke, nilai stasioner K adalah, jadi kan X nya udah ketemu di 10 nih. Ya udah, kita substitusikan di K ini. Nah, X nya kita ada 10. Hasilnya adalah 100. Jenis nilai stasionernya untuk uji turunan pertamanya. Nah, seperti ini turunan pertamanya. Kalau kita ambil angka 10, kita substitusikan di sini, hasilnya adalah 0. Kalau kita ambil 10 negatif atau 10 yang menuju ke kiri, kurang dari 10, misalnya kita ambil angka 8, misalnya kita akan ganti X nya angka 8, kan ini 10 negatif itu artinya angka-angka yang kurang dari 10 gitu. Kita ganti X nya 8, misalnya 20 dikurangi 2 kali 8, 2 kali 8 itu kan 16, 20 dikurangi 16 itu 4, berarti hasilnya positif. Kalau di sini adalah 10 plus, jadi 10, lebih dari 10, berarti ke kanan. Kita ambil saja misalnya 12 ya, 12 dikurangi 2 kali 12, 20 dikurangi 24, hasilnya adalah min 4, maka di sini hasilnya negatif gitu untuk uji turunan pertamanya. Jadi kelas 10 itu yang sama dengan 100 itu nilai balik maksimum. Langkah keempat, untuk X sama dengan 10, maka Y nya sama dengan 20 min 10, jadi Y nya juga sama dengan 10. Jadi nilai maksimumnya perkalian dua bilangan itu adalah 100, dengan dua bilangan itu adalah 10 dan 10. X nya 10, Y nya 10, gitu ya. Oke, langsung ke latihan soal. Latihan soalnya cuma ada 2 soal. Soal yang pertama itu kita disuruh untuk menyatakan P sebagai fungsi X, kemudian kita disuruh untuk menentukan nilai X dan Y supaya P mencapai nilai maksimum, kemudian tentukan nilai maksimum dari P. Untuk soal yang kedua itu kita disuruh untuk menentukan kelilingnya untuk mencapai maksimum gitu. Cuma ada 2 soal, silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nanti hasil pekerjaan kalian bisa kalian kirimkan ke email yang akan disampaikan di Google Classroom nanti. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.